Kenapa bisa dianggap Tuhan Paulus ini? Karena dia melakukan banyak mukjizat. Dianggap dewa Hermes oleh penganut penyembah dewa Zeus. Sampai-sampai orang datang mempersembahkan lembu kepada Paulus karena dianggap dia adalah dewa Hermes. Tapi Paulus mengatakan, bukan aku yang dewa. Yang dewa itu yang benar adalah namanya Yesus. Tak mungkin menyembah makhluk kuburin. Enggak mungkin mereka mengkitabkan kitab perjanjian baru. Jadi mereka hanya sebagai orang zalim ingin mengajarkan ajaran Kristus. Balas kepada manusia-manusia yang gemar berdosa tapi mimpi masuk surga. Begitu teman-teman. Jadi kita mengajak teman-teman kita yang ngaku-ngaku keturunan Israel Rohaye, Abraham Rohaye, yang katanya bersunat Rohaye hanya untuk penipu. Ya toh? Mari kita angkat teman-teman kita dari seberang untuk membahas tema ini. Waktu dan tempat silakan Bobo. Wih, Mbah. Wih. Halo, semangat siang. Halo. Langsung kabur. Gak tahan dia. Oke. Nekan yang lain. Nyangkut. Enggak nyangkut dia teman-teman. Jadi sahabat dimanapun berada, kita paham bahwa tiadalah mungkin ajaran para nabi itu membatalkan hukum Tuhan. Itu enggak mungkin. Apalagi membatalkan keesaan Tuhan. Hanya sibilisisis yang membatalkan eksistensi Tuhan sebagai pencipta satu-satunya. Gitu. Debat kita, Bang? Ya, pastinya. Pastinya. Tapi teman abang pelit, Bang. Kenapa bisa? Masa kok 80 lah mawar kan? Berapa? Oh iya, betul. Betul. Nanti aku suruh kirim Paulus nanti kita kirimkan. Paus. Oh, sorry. Iya, Paus. Tadi aku gereja, Bang. Ngapain di sana? Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Lukas udah jadi Tuhan rupanya. Perkataan Lukas dibilang perkataan Tuhan. Ya, kitab Galatia tadi, Bang. Galatia 2 ayat 15 sampai sekian. Bahaya itu. Itulah khotbah tadi. Iya, bahaya. Tentang kita itu dibenarkan oleh iman gitu. Tapi iman yang salah nggak mungkin dibenarkan. Paulus ini masih mau ditatar Paulus ini. Karena yang datang kepadanya kan si palsu yang datang kepadanya. Dia udah meninggal, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tulisannya tetap hidup kan? Iya. Itulah makanya semakin banyak orang tersesat karenanya. Karena tulisannya masih ada dan sering direvisi, dikoreksi, direvisi, diperbaiki lagi. Kalau zaman berlanjut, ketinggalan, dirubah lagi. Gitu. Abang hari ini pakai baju daster? Enggak. Apa? Kenapa enggak pakai buka kamera kalau gitu? Apa, Bang? Masih makan rojakku. Oh, ya udah makan. Langsung makan rujak? Roti. Oh, roti. Nah, aku Iya. orang
Iya, iya, iya. Abang ini baik. Abang suka makan jengkol? Jengkol ada sih, Ya, ada di sini banyak banyak. suka. Suka juga, Pete? suka. Hmm. Ulat sagu? Itu nggak ada di sini sagu, nggak ada di sini. Ulatnya maksudku. Kawin. Abang ini ada. Ya kan sekarang ulat Kalau sekarang naik udah aku bang, berjalan dengan kaki. kalau naik aku bang, jadi tambahnya pengikutmu 1.100 kak. Iya betul. Tadi 700-an itu. Siap. Halo Saudara Rahmat. Saudara Rahmat, selamat siang. Halo. Halo. Saudara Rahmat. Kenapa dia? Ada stoknya. Hmm. Jadi tema kita di sini terkait dengan fitnah si Kristus palsu atau di dalam Islam dikenal Dajjal Al-Masih. Jadi kerja dia cuman fitnah-fitnah doang. Tuhan difitnah tuni jadi bayi, jadi manusia. Itu fitnah itu. Ajaran Tuhan difitnah. Halo, selamat pagi Saudara Uya. Bayu bang. Oh, sorry, terbalik. Iya, silakan. Soalnya kamera saya kebalik. Silakan. Kepangkep bang makan ikan bolu. Di mana dipangkep? Di mana Itu nasa. dipangkep? Oh, itu nasa. Magawi itu pelek. Iya. Ikan bolu sama udang. Iya, cocok bang. Ikan bolu sama doang. Iya, sama doang. Cih. Di situ di Pangkep itu yang sebelah sebelah ke Amarang ya. Kita tahu daerah Amarang situ. sebelumnya yang lampu merah itu. Betul. Di Sebelum. Amarang itu. Ya, di Amarang Iya, itu. sebelumnya. Di lokasi Amarang itu, Bang. Mulai kita masuk sampai di ujung hanya satu yang bukan yang dari saya, satu yang bukan saya punya. Selebihnya itu punya orang semua, Bang. Itu. Bagus-bagus ikan bolu di sana, Lek. Gendut-gendut Iya. semua ikannya. Bagus-bagus apalagi panas. Cuma ngasih. Karena ikan bolu. Ya, betul. Gimana tidak gemuk ikannya di sana? Makan rujak, makan gado-gado. Iya kan ya? Ini ada pastor kita di sini, ada pendeta Nuhub. Dia malu buka kamera, katanya dia pakai baju daster, panas katanya. Dia dipakai baju daster, dia sudah pakai bedak beras, campur kunyit. Nah, ada aku bilang dasternya udah dibuka. Makan roti. Iya, iya. Makan roti kayak orang Tunggu mau dulu, baru berkelahi turun aja. nggak? Tunggu dulu. Tunggu dulu, masih cerita sama Bang Suma ini. Tunggu dulu, baru Ya. turun aku dong. Taing Ya, rong. Tak ngerong. Ayo ngerong. Taing rong. Baru satu mawarnya bang. Gimana? Baru satu mawarnya. Sulit kali orang bawah ya. Kan? Baru satu mawarnya. Iya, karena Yang kami banyak. mau debat sama Bang Bang Juma. Kan? Bang Suma kirim anunya, Bang Suma kirim topinya, baru saya kirim ikan bolu naik di Makassar. Maksudnya apa itu?
bunga gantian. Kirimkan dulu bunga-bunga. Rokok dong. Kau masih anak dong. Botol. Masih 3 orang baik. Di Pangkep itu banyak kepiting loh. Kalau ada mikirin bunga-bunga turun mah. Iya, banyak kepiting. Jangan kepiting, Dai. Kepiting. Apa? Semen juga banyak dekat rumah. Dapat mimpaya, dapat mi bunga diturunkan betulan mi sama moderator. Kenapa bang turunkan? Sudah dapat mawar katanya. Kalau udah dapat mawar turunkan dia katanya. Oh, Moderator turunkan. Sesuai dengan. Udah ketawa abang itu. Iya. Ketawa ya. Kita bisa mulai. Udah bisa nggak apa-apa. Santai kita kan. Tapi Iya. nggak on cam kan. Kenapa bisa? Nanti kena pembatasan kita karena masih istirahat kan, rokok sambil apa namanya itu, makan roti kan, pembatasan abang. Makan roti aja abang ini susah kali kayak orang mau angkat pesawat. Baru pulang gereja, siap berdoa, dengarkan firman Tuhan kan. Abang yang pimpin doa tadi. Oh enggak bang, kebetulan kita di belakang aja dulu ngikut ke. Nggak ada niat panggil pendetanya atau pastornya diskusi-diskusi sama aku bang. Oh kalau itu bang, luar biasa memang pendeta kita ini, yang artinya mereka itu tidak sembarangan itu bang, yang artinya nggak sembarangan ya. Itu bang. Iya, ada bahasa Bataknya itu hahomion. Ya boleh kita Hahomion. katakan, iya, hahomion. Nah kan Hahomion. ini dalam ini bahasanya ini bang, yang artinya mereka tidak umbar itu. Boleh juga sih kalau member mereka udah, yang artinya entah berkhotbah ya lewat apa ini boleh kan gitu. Mereka udah mempersiapkan itu kan. Namun kalau Iya, debat iya, bang, iya, iya. kalau debat bang mereka kurangi itu bang, yang artinya nanti bisa menjadi perselisihan lah, pertengkaran lah, itu orang mereka jaga kan, yang artinya saling menghormati gitu bang. Iya, 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 iya. Iya. Itulah artinya hahomion. Ya, bukankah ada ilmunya itu? Banyak pun. Contoh Eporus kan. Nah, itu luar biasa itu. Iya, iya. Kalau orang abang itu udah ustadz lah, apalah kan gitu ya kan. Udah tinggi itu kan. Iya. Gitu bang. Seperti itu Betul, ya. betul, betul. Jadi Kalau ilmunya sudah tinggi sekali itu kalau hahomion. yang artinya hakomion itu ya udah termasuk berbentuk rahasia lah itu. Hubungannya dengan Tuhan Allahnya seperti itu. Iya. Iya, iya, iya. Tidak bisa diumbar-umbar gitu. Sudah bisa jalan di atas air mungkin ya kalau ibaratnya sama Yesus. Itu pernah juga tuh Bang, Yesus berjalan di atas air itu disaksikan oleh para murid-muridnya kan? Iya, Iya, iya. disaksikan para murid-muridnya yaitu rasul. Itu Bang. Bahkan Simon Petrus juga mau ikut juga. Dia mau ikut berjalan di atas air tadi, di atas air laut tadi, sehingga udah nyampe di tengah, imannya jadi goyah Bang. Apakah Yesus ini hantu atau Tuhan gitu? Ada pertanyaan dalam hatinya seperti itu. Jadi imannya goyah gitu. Nah, ketika imannya goyah, dia mulai tenggelam, mau tenggelam lah sempat dia kalau si Petrusnya, ya. Karena apa? Itu pada waktu imannya kuat, kokoh, dia masih bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika dia merasa bahwa Tuhan Yesus tadi hantu, disitulah imannya udah mulai goyah kan. Keyakinannya tentang juru selamat tadi udah goyah gitu. Kadang Tapi kita pun seperti itu Bang. Yesus itu jalan di atas air berapa meter jaraknya kira-kira itu ya? Penasaran juga aku. Karena kemarin waktu saya ke Medan, saya ke Toba, saya jalan di atas air juga itu kurang lebih 10-20 kilo Bang, saya bisa. Bisa jalan di atas air. Oh bisa. Saya nyebrang ke Samosir itu dalam waktu singkat. Iya kan jalan di atas air toh.
Kau melintir aja kerjaanmu bang, ngelintir gitu. Kan, intinya saya cuma duduk-duduk doang, jalan di atas air, kalah Yesus. Kalah dia. Aku ke Samosir makan durian, bolak-baliknya aku. Di atas airnya aku jalan, sambil tiduran pula tuh. Sambil ngopi, itu dengar musik. Tapi dia berjalan asli bang, itu Lah, seperti aku itu. juga asli. Bedanya aku nggak dikira hantu. Yesus dibilang hantu dia. Itu dalam hatinya aja bang, artinya imannya goyah. Kadang kita juga sebagai manusia untuk mengikut Tuhan itu kadang kita diuji juga kan iman kita. Kadang goyah. Harusnya ini. Apa? Harusnya gini bang. Pada saat mereka melihat Yesus jalan di atas air. Harusnya bilang, oh Tuhan. Ini malah teriak hantu. Iya, hanya dalam hatinya aja yang udah goyah. Bukan Gitu. loh. Dia nggak percaya Teriak loh gitu. mereka itu. Teriak mereka. Hantu. Hantu. Katanya. Hantu. Bukan dalam hati. Bukan tukang karang, asli lo ada datanya itu, lo ada datanya itu. Iya, benar itu Iya. betul. Jadi Yesus itu apa dibilangnya ya? Memang manusia yang diberi kekuatan dia. Al-Quran juga menerangkan itu. Cuman si Kristus palsu merubah kekuatan Yesus sebagai kekuatan Rasul. Si Kristus palsu merubahnya menjadi kekuatan Tuhan. Nah, kekuatan dewa jadinya. Sehingga pengikut-pengikutnya menganggapnya dewa Tuhan. Padahal biasanya itu seorang nabi, seorang rasul berjalan di atas air biasa. Karena dia nabi. Yang salah itu kalau yang luar biasa itu kalau seperti bom-bom berjalan di atas air. Nah itu sihir. Karena perutnya bom-bom itu seimbang dengan setara dengan 2 kuintal beras yang sudah di pabrik. Jadi tidak masuk akal Itu kalau udah bisa kita katakan teror gitu. Udah bisa ya. Yang bawa Ya? bom itu. Yang artinya itu terorisme. Ya kan? bukan bom. Bom. Iya. Beda bom bang dah. Bom, ku bilang bom. Kalau dia jalan di atas air, ya itu sihir. Karena dia bukan nabi, dia bukan rasul. Tapi kalau dibilang dia terapung di atas air, pasti. Karena perutnya penuh gabah. Kan gitu, Bang. Faktanya itu di situ. Naik satu Jadi- lagi Kristen tuh bang. Nggak berani. Sudah berapa yang aku tarik, tapi dia megang di pohon. Nggak mau katanya. Jangan. Please, aku di sini aja, Bang. Kok nggak mau ke atas, takut. Kalau berteman dengan Bang Juma enak sebenarnya sih, enaknya. Ya enak dong, bisa makan roti gratis, ya kan ya? Hanya kalau kita berdebat itu ada perbedaan pendapat, ini yang nggak enaknya kan? Hei! Ada penyimpangan bang, ada penyimpangan. Itu dia. Oh iya, Bang Suma tidak suka penyimpangan, makanya. Seharusnya udah benar, jadi salah ujung-ujungnya kan dibuat. Aku yang membenarkan, kalian yang menyalahkan, teman. Halo, selamat siang, saudaraku. Merangsang. Sang Merangsang. Nerang, Merangsang atau sang merang? Yang mana yang betul? Sang Nerang, Bang Juma. Oh, kira ini merangsang. Sorry. Saya kameranya kebalik soalnya. Merang. Sehat-sehat, Bang. Sehat, alhamdulillah. Mualaf, saya mualaf. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa. Dari agama apa sebelumnya? Kristen, Bang. Oh, Kristen. Ini saudara Puhun juga lagi proses, bentar lagi dia. Alhamdulillah. Pindah alam maksudnya, pindah alam. Itu karena yang tadi bang, imannya goyah. Nah, sehingga terombang ambing ketika imannya udah mulai pudar, udah mulai bimbang gitu. Disitulah dia yang artinya bisa jatuh atau bisa yang artinya dia mengarah ke yang lain, boleh. Terombang ambing lagi mancing, Bang, naik perahu.
itu akibat daripada iman kurang kuat, kurang kokoh, seperti itu Bang. Oke, lanjut Bang Cuma. Lanjut. Al-Fatih Ferdi, semangat siang. Iya, Puhun pindah alam katanya, tetek layar. Kasihlah pengeluaran sama Puhun. Aduh, ini utusan dari apa ini? Protes kan? Saudara Al-Fatih. Bang Juma, Ya. Naon Bang? Ferdi Al-Fatihah. Nah, dibawa aja dia. Dibawa Ayo, aja boleh. dia. Ya, tanya-tanya dulu dong. Kenapa saudara Sam Oh iya. pindah agama Islam gitu? Dari Ada Kristen apa Bang? padahal. Kenapa itu Bang? Ya pindah agama Bang. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan buat Abang Syam Nerang, yang artinya kenapa pindah agama Bang? Saya lebih yakin di Islam, Bang. Bukan karena waras. Oh itu soal Tidak. keyakinan Kak. Oh, Tidak ada paksaan, tidak ada apa-apa. oh iya. Bagus. Oh, udah lama makin Kristen, udah lama. Kita Kristen dari Berapa kecil, tahun? dari orok. baru Keluarga Kristen nikah, semua. Kira-kira ya yang artinya keluarga semua Kristen ya. Oke. Semenjak saya masuk Muslim, Ini saya soal diusir pribadi. oleh keluarga. Itu biasa terjadi. Lebih Tapi parah kalau alhamdulillah disuruh sekarang Tuhan, keluarga Bang. sudah merangkul lagi setelah saya punya anak. Oh, udah kembali. Udah kembali ke keluarga berarti ya. Ya keluarga sudah mengakui. Cuman ada satu om saya itu dia menarik ke Kristen lagi. Dia mau menjamin segalanya semuanya. Oh. Yang penting mau sama-sama ke neraka, bilang gitu. Tapi saya kagak mau balik lagi. Dikasih kemegahan dunia, tapi upahnya neraka, jangan mau. Kembali pada Bapa, di sanalah engkau akan ditebus, katanya kan? Ya seperti itu Bang. Ditebus dengan api. Kembali kepada Bapa. Ya, gitu. Bapak di surga. Iyalah. Oke. Ini saudara kita Puhun sebenarnya juga udah cinta sama Islam. Cuman dia takut diusir sama mertua aja sih. Saya itu guru agama Kristen Bang. Yang artinya kalau memang ya saya pindah itu enggak guru agama Kristen lagi. Yang artinya itu udah sampai mati lah, udah kita bawa kan gitu. Dan juga keyakinan kita Enggak. di situ Bang. Seperti itu. Maksudnya jadi guru agama Kristen itu ajarkan orang-orang Kristen untuk menggunakan akal sehat gitu, Bang. Jangan Anda bawa orang-orang itu menjadi penghuni neraka. Dosanya berlipat ganda itu. Kalau itu wajar itu Bang. Akal juga dipakai juga kan, karena akal itu diciptakan oleh Tuhan juga sama kita. Itu perbedaan manusia dengan ciptaan lainnya. Kalau ciptaan lainnya contoh kera, harimau, mereka itu tidak punya akal kan? Kenapa kita katakan tidak punya akal? Assalamualaikum Bang Suma. Mereka tidak bisa. Waalaikumsalam, saudaraku Bimoli. Dari mana ini? Gimana kabarnya? Saya baik. Puji Tuhan kepada Tuhannya Yesus Kristus, Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Penggabungan dua ini Bang, yang artinya ada di sinkretisme Bang, pencapaian Sinkretis. agama. Iya, Sinkretisme ya. ya sinkretisme. Mau nanya nih ke Bang Puhun nih. Oh lanjut, nggak apa-apa. Lagi bisa. Yesus itu pas umur 12 tahun sampai umur 30 kemana dia? Kok gak ada ceritanya? Tamasya dia. Kuliah di luar negeri, Bang. Apakah dia ngajar karena ikut hukum Yahudi di umur 30? Dia pada waktu masa anak-anaknya juga mau juga ke bait Allah. Itu kalau Yesus sering juga itu ke bait Allah. Nah, tapi ya Bang ya, kalau misalkan ikut hukum Yahudi,
di umur 18 dia harus nikah karena dia seorang rabi. Gimana tuh? Kalau sepengetahuan saya, Yesus itu tidak nikah dia itu bang, nggak ada nikah dia. Kawin Dia, mungkin. iya dia yang artinya mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan gitu. Seperti itu. Tanpa ada ikatan-ikatan ya seperti itu. Nah, itu. Orang soleh dia, orang soleh Yesus itu. Iya, kalau kita Islam mengatakan soleh, soleha, solehi gitu. Seperti itu bang. Solehi. Solehi. Di dalam Kristen tuh menyembah Yesus ya. Ya bang. Iya, yang jelas bang, iya kita sembah, kita puji dan kita muliakan seperti itu bang. Karena lewat dia kita bisa mengenal Allah Bapa gitu. Kalau tanpa perantara Yesus kita tidak bisa mengenalnya kan gitu. Tapi kepada Yesus itu proskuneo apa latria bang? Udah masuk ke bahasa Latin ini bang. Latin atau Yunani atau apa ini? Latin ya Yunani ya. Bahasa roh. Bahasa roh. Ya Iya. kan kalau menyembah khusus kepada Tuhan itu artinya latria bang. Natria. Iya menyembah. Muslim Kalau ini- turun. Kalau ini Umar. proskuneo, ya. Muslim turun katanya dari bawah. Oh, Saudara Al dari mana Saudara Al? Oh iya, Assalamualaikum Bang Zuma. Cuma mau sampaikan buat Bang Zuma aja, terima kasih. Saya mengikuti begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Iya. saya mengikuti. Oh, Oh, turun dia bang. iya. Ada moderator ke di bawah? Terus sendiri nggak apa-apa, biar dia mendengarkan di bawah ya. Oh, begitu. Nggak apa-apa. Ah. Isi dengan Pak. Ada moderator di bawah? Yang mana? Ada ternyata. Jadi itu pamannya minta kembali ke agama Kristen. Diiming-imingi apa? Iya, semua bang. Dijamin lah hidupnya. Oh gitu. Tapi kan Allah sudah menjamin saya semua sampai sekarang. Saya sudah punya semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, luar biasa. Iya. Oh, syukur katanya bang. Ini abang kita mawar pun tak ada dia. Boro-boro dapat semuanya, mawar aja kagak ada. Makanya dia nggak mau buka kamera karena nggak dapat mawar. Aduh. Kalau udah ada sekitar 50 bang, buka kamera nanti bang, on cam. Nah, itu hebat dia kan. Iya. Bagus ini sama seperti teman kita Torosaki. Mempersyaratkan kalau mau naik katanya harus kirim paus dulu. Iya. Biar Jadi waktu buka. itu saya di Komalnya aku nggak kirim paus. Aku kirim ikan pari. Langsung rungkat. bilang terima kasih pun enggak ya. Zuma kau boleh naik Zuma, tapi 2K dulu, ikan paus dulu. Ku kirim ikan pari 2 ekor langsung rungkat. Masih mau aku datang besok. Bedanya Jadi ikan pari sama ikan paus itu bang. beda. Kalau ikan pari dia bisa nyanyi karaoke dia. Oh, kecil kuenya ya. Iya. Oke, tahu Pak Yuda. Iya, kalau Torosoki itu kan Ini berlalu ahli. suara kita ini bang. So, ada 17, ada 15, ada 41 abang gitu. Suara apanya itu kan itu. Oh iya. Iya. Kenapa minta apa ya bang ini? Kita polling dulu bang. Polling ya. Biar semangat gitu maksudnya ya. Iya biar semangat. Kalau udah sampai nanti 50 tuhun, kita on cam tiga-tiganya. Oh, Bisa di-retweet. iya. Satu pun 1.900. Udah banyak itu 1.900 tak. Nah itu udah nyampe tuh. Udah nyampe. Ini yang mana yang menang nanti nih?
Antara tiga. Inilah yang menjadi moderator nanti dia pemenangnya. Dia menjadi moderator kalau dia pemenang. Contoh mendapat 1.000 Bang Juma, jadi dia moderator. Kalau memang aku yang menang dari Kristen, Kristen lah yang menjadi moderator. Terima kasih. Ini Pak Guru yang pintar, Pak Guru ini. Guru di mana Bang ini? SD, SMP, SMA atau Manula? Kepala SD Bang, kepala SD. Oh, iya. Kepala sekolah berarti ya? Iya Bang, ya Bang. Oh, syukur, alhamdulillah. Negeri, swasta atau sekolah-sekolahan? Negeri Bang, negeri. Oh, abdi negara ternyata. Tinggal di Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Siap, Luas ini, siap. luas. Iya. Iya, oke. Perbatasan Aceh lah, perbatasan Aceh kita. Oh, berarti wilayah-wilayah Samarinda gitu, dekat-dekat sana. Singkil. Oh, kirain dekat Samarinda, perbatasan Magelang dengan Bogor. Hah? Aceh berarti. Singkil Bang, Singkil. Di situ banyak orang dairi gitu. Oh, gitu ya. Iya. Mantap. Iya. Jadi itu udah bertaburan ini Bang bintangnya semuanya. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton kan. Iya. Semoga ditambah atau diberkahi oleh Tuhan lah kan. Iya. Kasih karunia yang begitu banyak ya. Oke, kita belum mencapai Bang, masa dinyalakan kameranya. Iya. Ada pendeta Yohanes di bawah, silakan ajukan permintaan. Naik ke sini Bang, biar di atas kita diskusi. Iya, Yohanes Pembaptis berarti itu Kristen itu Bang. Iya, itulah makanya. Silakan naik Pak Pendeta. Di atas sini bagus. Tinggal satu. Hanya baru 49. 50. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bang Juma. Terima kasih banyak ya. Siap. Saya mohon rungkat lah. Mau rungkat. Udah tercapai keinginannya minta rungkat. Di bawah ada pendeta Yohanes, silakan Pak naik ke atas. Nanti kita ini bagi-bagi sembako di atas. Nah, ini dia. Ini dia udah on cam karena udah nyampe 50 kita komit gitu. Komit ya, yang artinya komit dengan permintaan moderator tadi. Bang Oh, ada Angkang. Bang Juma ya. Iya. Kalau host kita itu Bang yang mana itu Bang? Kalau host kita itu? Dia orang ini dari Betawi apa? Betawi ini. Betawi Madiun. Oh, kenapa nggak ongken dia Bang? Dia 2 natur. Oh, iya ya. Iya. Nahdlatul Ulama. Iya. Oh, Nahdlatul. Oke, gimana? Kita udah bisa ini? Udah bisa diskusi? Udah bisa Bang, udah bisa. Kita mulai dari mana atau judul itu kita rombak aja dulu Bang, fitnah si Kristus palsu. Ini yang mana ini sebenarnya abang motif abang yang artinya tujuan abang yang mana ini? Fitnah si Kristus palsu gitu. Bersumber dari mana apa abang ini kan gitu judul abang ini? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Matius 24 ayat 4 dan 5. 4 dan 5. Bisa Bang bacakan dulu, kita simak dulu bersama. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Kan gitu Bang. Jadi harus pindah tempat dulu aku ini Bang, yang artinya harus ada alat kita kan. Lanjutlah Bang. Nah itu dia. Jadi Yesus meminta kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai namanya dan berkata, akulah Kristus. Artinya ada penyesat yang mengaku
sebagai Yesus yang datang kepada orang-orang. Iya, ya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang menggenapi itu kan satu Ananias, dua Paulus, tiga penulis kitab Wahyu, keempat para murtadin, yaitu mereka enggak memahami bahwa Yesus berpesan agar waspada kepada oknum-oknum yang mengaku Kristus, gitu bang. Termasuk abang ini. Enggak. Kalau aku mau termasuk bang di dalamnya. Kalau yang dimaksud dia Kristus palsu itu termasuk antikristus itu bang. Yang artinya anti terhadap Yesus Kristus. Nah, Itu kalau yang dimaksud dengan masuk ini barang. itu. Masuk ini barang, masuk. Karena saya memandang Ya, bahwa ditambah lah maksudnya, biar jangan hanya stok 50, 100. karena yang saya pahami Data, ya, buka data kita buka data. siap. Karena yang saya paham bahwa agama Kristen Ya. ini adalah agama anti Yesus. Kenapa Bang bilang anti Yesus padahal mereka yang artinya menuhankan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat Nah, padahal itulah. pandangan Abang mereka itu yang artinya si Kristus palsu. Itu salah tuh Bang. Itulah kenapa Enggak, Kristen disebut anti Yesus. Itu alasannya. Karena Yesus mengajarkan kesaksiannya bahwa dia adalah rasul. Tapi ditolak oleh Kristen. Kerasulannya ditolak. Malah diimaninya sebagai Tuhan. Itulah bukti bahwa Kristen itu anti terhadap Yesus. Gitu. Kitab berapa tadi Bang? Kitab apa tadi? Matius 24 Matius 24 ayat 4 dan 5. Makasih Ukhti Emira. sampai Barakallahu fiik. Banyak yang ngetik di bawah buka baju bang katanya. Oh, panas Bang, panas. Ada nih ini kipas angin, tapi Makanya disuruh buka baju. oh ya, kayak gini. Iya. Gak apa-apa. Panas. Adanya ini apa? Kipas kita, tapi oke, kembali kita ke Matius 25 ayat 4 sampai 5 gitu. Matius pasal 25 ayat 4 sampai 5. 24. Matius 24. Oh ya 24. salah Bang, Abang pikir. Oke. Salah Bang. Sorry. 24 ayat 4 sampai 5. Ini adalah peringatan awal dari Yesus kepada murid-muridnya agar tidak disesatkan oleh nabi atau Mesias palsu. Latar belakang ini peristiwa ini terjadi di Bukit Zaitun ketika Yesus menubuatkan kehancuran Bait Allah. Para murid kemudian bertanya mengenai tanda-tanda akhir zaman dan kedatangannya. Latar belakang peristiwa, konteks lokasi berada di lokasi Bukit Zaitun. Yesus memandang ke arah Bait Suci yang ada di Yerusalem. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pertanyaan murid juga kita angkat juga dari sana. Ada pertanyaan murid daripada Tuhan Yesus di sana. Murid-murid bertanya, kapan Bait Suci akan hancur dan apa tanda akhir zaman? Itu yang menjadi pertanyaan dari salah seorang murid Yesus Kristus kepada Tuhan itu sendiri. Kepada Yesus ya. Itu yang menjadi pertanyaan. Kapan akan hancur dan apa tanda akhir zaman itu? Jadi itu nanti boleh kita jawab juga ya, apa yang menjadi tandanya? Pasti ada yang menjadi tanda-tanda akhir zaman ya. Yang kedua, bagaimana situasi politik juga? Situasi politik pada waktu itu ada juga pada masa itu banyak tokoh pemberontak Yahudi mengaku sebagai pembebas dan menyesatkan banyak orang.
pada waktu itu ada tokoh-tokoh juga, tokoh politik yang menyatakan bahwa mereka pemberontak Yahudi ya, mengaku sebagai pembebas Bang, yang artinya membebaskan mereka dari penderitaan, membebaskan mereka dari perbudakan gitu Bang. Itu secara politik ya, situasi politik pada saat itu. Jadi Banyak penyesat. mereka yang artinya Yesus mengajarkan agar mereka waspada terhadap Penyesat. yang Penyesat yang orang-orang datang Yahudi yang berpengaruh tadi. Itu Bang yang dimaksud oleh Yesus. Yang Agar artinya waspada. kepada penyesat yang Ya, datang. kepada penyesat. Iya. Nah, berarti penyesatnya datang kepada siapa? Tunggu dulu Bang. Waspada. Tujuan Yesus ada juga di sana. Tujuannya yaitu untuk memperlengkapi umatnya gitu. Memperlengkapi umatnya dengan kewaspadaan rohani. Agar mereka Oke, waspada, agar tidak tersesat dengan pembebas tadi. Tokoh-tokoh yang berpengaruh tadi mengatakan mereka pembebas gitu. Ini yang dimaksud oleh Yesus yang artinya waspadalah gitu terhadap ya hal-hal yang seperti itu. Oke. Itu Bang. Itu Terima kasih. itu Bang. Ya. itu peringatan Yesus kepada siapa waktu itu? Peringatan Yesus kepada murid-muridnya yang artinya murid-muridnya mengikuti Yesus tadi kan gitu. Mereka bertanya tentang akhir zaman itu. Lalu Yesus menjawab kan? Itulah yang abang bilang tadi, yang artinya ada pengajar palsu lah dia segala macam. Apakah itu Pak Tumorang ada di zaman sekarang? Banyak sekali Bang, ada banyak sekali juga Bang. Kalau menurut pandangan kita, tapi itu belum apa juga. Sepenuhnya ada di akhir zaman nantinya yang paling menakutkan lagi Bang. Yang artinya tanda itu apakah udah ada? Ada, sebagian tanda itu ada. Gempa bumi di mana-mana ada gitu. Gempa bumi apa kan gitu. Manusia kadang-kadang ya tidak bisa diatur lagi gitu. Seperti itu Bang. Itu aja Bang. Iya, jadi Yesus memberi peringatan kepada muridnya saat itu agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya. Benar Bang, benar. Itu yang mau diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya, berarti harus ada penggenapan, betul-betul ada penyesat yang datang kepada muridnya gitu. Makanya kita baca di data 23-nya, 23, 24, 25, 26. Itulah buktinya di situ. Siapa penyesat itu ketahuan di situ bahwa yang dimaksud di sana penyesat adalah Paulus. Oh. Kalau yang dimaksud Coba 23-nya coba dibaca. apanya? Yang mana? 23 dibaca sampai 26. Ketahuan bahwa itu Paulus. Matius 23-nya, Matius 23. 24 yang tadi toh. Tetap juga itu. Iya. Matius berapa? 24 ayat berapa? Matius Ayat 23 sampai 26. Oh, 23 sampai 26. Oke. Nah, itulah si penyesat itu. Paulus di situ dibilang. Dibaca, Bang. Ya. Ini termasuk peringatan Yesus ya. Pada ayat 23 ini termasuk peringatan keras Yesus berpesan, jika Kepada orang muridnya. berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, jangan kamu percaya. Kamu percaya. Yang kedua, tanda-tanda menyesatkan. Akan muncul banyaknya penyesat yang mampu melakukan tanda atau mujizat besar, bahkan berpotensi menipu orang-orang pilihan sekalipun. Pada ayat 24, larangan mencari ke tempat tertentu. Umat dilarang pergi mencari ke padang gurun dan bersembunyi di ruangan tertentu. Pada ayat ke-26, kedatangan anak manusia yang sesat tidak diragukan lagi
dan akan terjadi secara spektakuler laksana kilat yang menyambar gitu Bang. Jadi Anda baca Bible itu versi apa? versi ini live Bang. Ah, enggak dong. Lain enggak begitu. Pada waktu, dengarkan dulu Bang, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias Nah, ada di sini atau itu Mesias baru ada di lain. sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Ah, Menurut ini abang, menurut abang, apakah ini sudah tergenapi atau belum? sudah tergenapi. Udah. Ini nasihat Yesus kepada muridnya di abad pertama di tahun 30. Itu nasihat Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun. Apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Berjalannya waktu, tahun 40, tahun 50, tiba-tiba murid ya diobok-obok sama orang yang bernama Saulus. Ya, Murid-murid dianiaya orang yang bernama Paulus. Lalu Saulus ini mengaku, aku bertemu dengan gurumu lo ketika aku ke Damsyik. Menurut data tadi, Matius 24 ini, kalau ada orang nanti mengaku bertemu dengan Kristus, Yesus mengatakan jangan percaya, betul? betul. Nah, Benar. seharusnya ketika di tahun 50-an Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun atau di dalam bilik penjara rahasia, seharusnya murid-murid percaya nggak kepada pemberitaan Paulus atau jangan percaya? Percaya. Lah, inilah tema saya, fitnah Kristus palsu. Yesus mengatakan jangan percaya, abang mengatakan percaya. Tahuan kan pengikut Kristus palsu ini? Itulah bang, itulah pentingnya diskusi supaya kita bisa diarahkan. Meskipun abang ini kepala sekolah toh, tapi kan kepala sekolahnya yang cuman karena negara, bukan karena ilmu. Yesus berpesan kepada muridnya di tahun 33. Apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di bilik rahasia, jangan ente percaya. Sebab nomor 25, 24. Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus, ada Mesias di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau berkata ada Kristus di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti anak manusia datang untuk yang kedua kalinya. Jadi ketika murid-murid mendengarkan nasihat Yesus, berjalannya waktu, tiba-tiba Paulus nongol di tahun 50-an mengaku bertemu dengan guru mereka. Kalau mereka percaya kepada nasihat gurunya, maka mereka tidak boleh mempercayai Paulus itu. Maka dengan kata lain, apabila ada orang yang mengajarkan engkau menjadi Katolik, menjadi Kristen, menjadi Advent, menjadi Pentakosta, jangan kau percaya. Itu maksudnya. Jadi di sinilah yang artinya ada kehilapan abang juga, yang artinya kalau saya perhatikan itu yang artinya abang ucapkan tadi tentang ada yang artinya
suara diiringi suara malaikat atau tiup sangkakala dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ini belum terjadi, Bang. Yang artinya belum terjadi apa yang Abang katakan tadi. Betul. Makanya dia katakan, sebab kalau aku yang datang, maka Ya, tanda-tanda ini menyertai aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi pada zaman Paulus? Tidak terjadi, maka jangan percaya, itu bukan aku. belum terjadi pada saat itu, Bang. Belum terjadi, Belum belum terjadi. terjadi. Makanya ketika ada yang mengaku Kristus kepada Paulus, tapi tidak ada tanda-tanda yang Yesus sebutkan, jangan percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda ini menyertai. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu aku. Selain daripada itu bukan aku. Meskipun dia mengaku aku, jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu maksudnya, andai saja Yesus asli yang datang kepada Paulus, maka kiamat sudah terjadi di abad pertama. Kita nggak ada lagi di ini sekarang. Tapi karena yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu, maka dunia masih berlanjut sampai detik ini. Itu abangku. Makanya aku bilang lepaskan itu kalung. Kalung itu sangat berpengaruh, menyesatkan. Kalau ya Rasul Paulus tadi yang Abang maksud dia sudah termasuk apa? Ajaran yang artinya pengajar palsu atau sesat. Kalau itu pandangan Abang, saya tidak berterima, Bang, karena dia juga yang artinya kembali dia dipanggil oleh Yesus, yang artinya menjadi pemberita Injil. Ada juga yang menjadi apanya, Bang, bukti daripada sumber kitabnya, kan? Ya, bahwa Ya dia itulah yang dimaksud. Dia menyesatkan. Bagaimana mungkin Paulus bisa menyesatkan tanpa alat-alat yang dia punya? Dia harus memiliki alat untuk menyesatkan orang. Mujizat, pengajaran, itu harus dimiliki karena Yesus mengatakan mujizat-mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin untuk menyesatkan manusia pilihan juga. Memang Paulus dipersenjatai untuk itu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam KPR Kis 16 nomor 16 sampai nomor 18, Paulus itu diberi kekuatan dari iblis. Iblis yang mempromosikan kerasulannya. Di situ tertulis iblis yang mempromosikan, iblis yang kemudian mempamerkan, iblis yang kemudian mengajak orang-orang memahami bahwa Paulus itu adalah utusan yang maha tinggi. Kisah para Rasul apa? Itu bang, Kisah iblis berapa? Kisah para Rasul 16, 16 ayat 16, nomor 16 16 sampai Itu ada? nomor 18. Nah, Sampai 18. iya coba dibaca. Nanti aku kasih data lain. Oke, kisah para rasul 16. Oke, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Ayat 18. Hal itu dilakukan beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu jugalah keluar roh itu. Jadi ini adalah kuasa daripada ya bahwa Paulus tadi juga sudah berkuasa juga di dalam kerasulannya, Bang, yang artinya mengusir roh jahat, kan? Coba bang, orang itu kerasukan roh. Ketika orang itu kerasukan roh teluh, dia kata orang tenun, apa
tenung apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Paulus ini adalah rasul utusan Tuhan yang maha tinggi. Dia yang akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Apa salahnya rupanya? Kalau ada roh mengatakan itu, apakah itu salah? Kenapa diusir? Andai saja rohnya mengatakan Paulus ini adalah penyesat, Paulus ini adalah penyesat, Paulus ini adalah penyesat, ya barulah Paulus kemudian marah. Ya ini dia mempromosikan kerasulannya. Kenapa dia marah? Alasannya karena Paulus tidak ingin diketahui kalau dia didukung oleh iblis. Dia nggak mau ketahuan kalau dia ini adalah rasul utusan setan. Nggak mau dia. Karena di dalam 2 Korintus 12, Paulus sendiri mengakui bahwa di dalam tubuhnya ada utusan iblis yang senantiasa menggoco dirinya. Mungkin karena dia sering digocok, makanya dia bersalin. Itu bang. Jadi Iblis mempromosikan kerasulannya. Dia marah. Artinya kalau iblis sudah mempromosikan kerasulan Paulus, ya iblisnya sudah masuk Kristen. Iblis itu sudah mengakui kerasulan Paulus, berarti dia sudah Kristen itu. Iblis juga sempat masuk Kristen ternyata. Coba Anda ulang lagi. Inilah mereka orang-orang yang diutus yang maha tinggi. Dia akan mengajarkan kalian kepada keselamatan. Paulus marah. Loh, kenapa marah? Dia mengajarkan yang tidak benar rupanya? Tidak kan? Dia mengajarkan hal kebenaran berdasarkan dengan misi Paulus. Dia harus dipercayai, dia harus diteladani sebagai utusan Tuhan. Kenapa ketika iblis mempromosikan itu dia marah? Alasannya jelas. Paulus tidak ingin diketahui kalau dia sebenarnya utusan etan. Makanya yang datang kepadanya itu Kristus palsu. Ini yang membuat pendeta Leo tadi malam sampai sekarang ini lubang anusnya tertutup rapat. Kentut pun susah. Sampai hari ini. Apalagi gara-gara materi itu. Gara-gara materi ini. Yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu. Karena Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Jangan percaya. Yang percaya orang Roma bang. Yang percaya orang Yunani. Yang percaya orang Belanda. Orang Portugis. Masuk ke Indonesia ngajarin kalian. Kalian percaya ikut-ikutan. Orang Yahudi nggak percaya, makanya sampai hari ini Kristen tidak bertumbuh di tempat kelahiran Yesus. Karena mereka nggak percaya Paulus sesuai dengan nasihat Yesus. Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Jangan. Murid-murid tidak percaya, keturunan murid-murid nggak percaya. Yang percaya Roma, Yunani. Sampai ke Indonesia, kalian percaya Indonesia lebih banyak Kristennya daripada di Israel sana. Mana murid-murid Yesus? Mana keturunannya murid-murid Yesus? Ribuan orang menjadi saksi Yesus terangkat ke surga. Ribuan orang makan kemudian roti dari Yesus. Mana mereka Kristen? Enggak. Enggak Kristen. Karena ketika Paulus datang, Paulus ditolak. Baca. Di dalam KPR 2024 nomor 5. Paulus ditolak. Makanya dia banting setir, diakuinya di dalam Galatia 2 nomor 8. Oke, aku memang diutus hanya untuk orang-orang yang tidak bersunat. Diakuinya, menyerah dia. Oke, aku diutus kepada non-Yahudi, Galatia 1 nomor 15. Gak berdaya dia menghadapi murid-murid Yesus, gak berdaya. Gak laku ajarannya di tengah-tengah Bani Israel, gak laku. Makanya dia ke Roma. Di Yunani pemakan babi dan orang-orang tidak bersunat merangkul dan menerima ajaran Paulus. Ke Arab diludahin kalau ke Arab, jangan coba-coba masuk ke sono. Ajaran makan babi mana bisa diterima di sono. Tapi kalau di Roma Yunani, wah, pasti orang suka. Karena memang nenek moyang mereka jauh sebelum Yesus datang, mereka memang tidak bersunat. Jauh sebelum Yesus datang, mereka memang pemakan babi. Jauh sebelum Kristen datang, mereka memang ibadah setiap minggu. Mereka memang selalu merayakan Natal sebelum ada Katolik Kristen. Itu tradisi Roma Yunani kuno dari sejak dulu.
Tapi berubah di abad keempat menjadi Katolik resmi. Habis itu di abad 6 muncul lagi Protestan. Begitu seterusnya. Padahal ajaran itu akarnya dari Mesias palsu yang datang di padang gurun menemui Paulus. Masa nggak heran abang ini sebagai guru? Kenapa orang-orang Yahudi, mana keturunan Yesus, mana keturunan Maria, mana saudara kandung Yesus, Yakobus, Yudas, Yusuf, mana mereka? Kenapa keturunannya tidak menjadi Kristen? Mana anak-anak Elizabeth? Mana anak-anak Yusuf, Nikodemus? Mana anak-anak mereka? Andreas, mana anak-anak mereka? Kenapa nggak jadi Kristen? Yang jadi Kristen kok orang Roma? Kenapa orang Yahudi nggak Kristen? Kenapa mereka masih menjalankan Torah? Ternyata Paulus keok pada zaman itu, nggak mampu dia ajarkan ajarannya kepada mereka. Karena kenapa? Mereka sudah dipesan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun di dalam bilik, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sebab kalau aku datang, tanda-tanda ini menyertai. Pertama, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Tapi apakah ada yang mengaku datang sebagai aku? Ada. Jangan kau percaya, itu bukan aku. Makanya susah mawarnya abang itu naik. Angkanya cuma 100 terus. Terus satu, udah luar biasa bang. Ya, ditambah boleh kan, ditambah para teman-teman saya juga boleh. Semangat kali bang. Saya dan juga walaupun oke, saya tanggapi dulu bang ya. Silakan. Oke. Jadi ini kembali kita mengkaji bang, mengkaji kisah para rasul 16 ayat 16 tadi. Ada apa? Apa yang menjadi latar belakang pada waktu itu? Apa yang terjadi pada saat Paulus di sana gitu. Ini adalah berlatar belakang perjalanan misi kedua Rasul Paulus di wilayah kota Filipi atau wilayah Makedonia ya. Ayat ini menceritakan perjumpaan Paulus dengan rekan-rekannya dengan seorang hamba perempuan yang kerasukan roh tenung. Praktik okkultisme ini menjadi sumber ketenungan finansial bagi para majikannya melalui ramalan. Jadi apa yang dimaksud dengan kata okkultisme bang? Okkultisme adalah paham atau ajaran mempercayai, mempraktikkan hal-hal gaib seperti magis atau kekuatan supranatural ya, berbentuk rahasia tersembunyi atau gelap. Gitu. Itulah yang terjadi, yang dihadapi oleh Paulus pada waktu itu. Itulah yang menjadi tadi adanya Rasul Paulus yang artinya mengusir roh-roh jahat tadi atau roh-roh petenung tadi. Itulah makanya yang artinya kerasulan Paulus itu pada waktu itu adalah ini misi kedua itu yang terjadi pada waktu Paulus tadi yang artinya mengusir roh-roh jahat tadi. Benar bahwa itu adalah kekuatan, itu bukan kekuatan Paulus sendiri, tapi itu adalah roh daripada Tuhan itu sendirilah yang membantu dia untuk mengusir roh jahat itu bang. Itu kalau menurut keyakinan kita ya. Keyakinan kami sesuai kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 16 tadi bang. Ada punya latar belakangnya bang. Yang artinya yang dihadapi pada masa itu. Yaitu ada di sana banyak peramal, ada banyak petenung, ada banyak yang membuat apa namanya itu tadi bang. Yang artinya roh-roh peramal lah. Itulah yang dihadapi Paulus tadi, sehingga dia mendoakan itu yang kerasukan tadi, kerasukan setan itu, sehingga roh itu keluar daripada dia keluar. Itu bukan karena kekuatan Paulus bang, itu ikut daripada pernyataan daripada Tuhan kita yaitu Yesus Kristus tadi, lewat rohnya yaitu Roh Kudus gitu bang. Terima kasih bang, itu aja dulu. Iya. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana Paulus melakukan mukjizat. Satu, menggenapi apa yang Yesus sebut dalam Matius 24 yang tadi.
Kristus palsu, dan nabi palsu. Paulus itu nabi, tapi disembunyikan identitasnya. Padahal di KPR 13 nomor 1, di Antioquia ada beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Jadi KPR kisah para rasul itu 13 nomor 1 menjelaskan Paulus itu nabi, tapi namanya Saulus. Nah, si nabi ini mampu bermujizat. Sampai-sampai kalau kita lihat dalam kisah para rasul 14, dia dianggap dewa di sana. Dia dianggap dewa, dia dianggap Tuhan malah. Kenapa bisa dianggap Tuhan Paulus ini? Karena dia melakukan banyak mujizat. Dianggap dewa Hermes oleh penganut penyembah dewa Zeus. Sampai-sampai orang datang mempersembahkan lembu kepada Paulus karena dianggap dia adalah dewa Hermes. Tapi Paulus mengatakan, bukan aku yang dewa. Yang dewa itu yang benar adalah namanya Yesus. Maka orang tidak menyembahnya, tapi merasulkannya. Dia mengajarkan untuk menyembah kepada dewa. Dewa siapa? Dewa Yesus. Jadi Paulus ini memang menggenapi itu, menggenapi. Dan semalam saya sudah katakan bahwa bukti kalau yang datang kepada Paulus itu adalah Kristus palsu, karena yang datang kepadanya bukan manusia, tapi mengaku Kristus. Sedangkan Kristus itu gelar manusia yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang datang kepada Paulus, dia mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerimanya bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Kristus. Nah, bagaimana bisa disebut Kristus kalau dia bukan manusia? Berarti dia palsu. Yesus mengatakan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Padahal tidak diurapi. Kristus itu artinya adalah manusia yang diurapi. Ketika dia bukan manusia, berarti dia tidak Kristus, sebab dia tidak diurapi. Ketika dia bukan manusia dan dia tidak diurapi tetapi mengaku Kristus, maka dia Kristus palsu. Paulus mengatakan, yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Kristus palsu, tapi Kristus Yesus. Berarti yang datang ini Yesus palsu, karena Yesus asli itu diurapi. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes mengatakan di dalam suratnya 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat itu, dialah antikristus itu, dialah dajjal itu, pikar Kristus. Artinya bahwa penyesat itu jelas datang kepadanya Yesus, tapi dia tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Aku dari Rasul Paulus yang menjadi rasul bukan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan kita Yesus dan Allah Bapa. Galatia 1 nomor 1. Itu yang dikatakan Paulus. Aku menegaskan kepadamu, wahai saudara-saudaraku, bahwa aku menerima Injil. Aku tidak menerimanya dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Aku menerimanya bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Berarti bukan anak Maria. Bila mana bukan anak Maria, berarti bukan manusia. Kalau bukan manusia, berarti penyesat yang memakai nama Yesus alias Ebes. Itulah yang datang kepada Paulus yang diibadahi setiap hari Minggu. Kenapa ibadah hari Minggu? Tuhannya Yahudi mengatakan di dalam Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabat. Apabila Anda yang tidak menguduskan hari Sabat, bunuhlah dia. Bunuh. Itu dalil, diperintahkan. Tapi kenapa berubah hari Minggu? Tuhannya Yahudi tidak pernah mengajarkan ibadah Minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah hari Minggu. Kenapa orang-orang Roma dan pengikut mereka kompak ibadah Minggu? Minggu dalam bahasa Yunani Kyriaki. Kyriaki artinya apa? Hari dewa matahari. Sandai artinya apa?
hari dewa matahari. Kenapa mereka ibadah hari Minggu? Karena sejatinya Roma Yunani memang menyembah dewa matahari, tetapi karena Paulus datang mengajarkan kepada mereka dewa baru dalam nama baru, dewa lama dalam nama baru, yaitu Yesus, di mana tertulis KPR KIS 17 nomor 23. Paulus datang mengajarkan bahwa sembahan-sembahan yang disembah oleh orang Athena itu adalah sembahan yang mereka tidak kenal, yang Paulus ajarkan dalam nama Yesus. Makanya orang Kristen apapun itu, Katolik dan seterusnya, ibadah Minggu karena mereka sebenarnya menyembah dewanya Athena, dewa Romawi yang mereka sembah dalam nama Yesus. Makanya ketika penyembah dewa Yunani dan Romawi ini ketemu Yesus nanti, Yesus mengatakan apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang menyeru aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku, kalian adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka yang membuat kejahatan ini? Mereka yang menyembah dewa matahari dalam nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, padahal sembahannya adalah dewa mata Allah. Begitu saudaraku, itu fakta, itu real. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalian percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus. Sombong kan kalian di depan Tuhan? Kami ini bukan hamba Tuhan lagi. Kami ini ada anak-anak Tuhan. Termute abang. Padahal abang itu adalah anak-anak dewa matahari. Wahyu 22:16. Aku Yesus, tunas Daud, bintang timur. Bintang timur. Lucifer dong. Begitu abangku, silakan. Oke. Udah panjang lebar abang jelaskan tentang yang abang apa, tapi tetap juga Nggak ngerti. tergelincir gitu, terpelintir gitu. Terpelintir. Iya. Oke, lanjut. Banyak yang artinya terpelintir tadi. Jangan yang artinya itu Rasul Paulus kita anggap yang artinya rasul palsu, dan Yesus yang dia sembah itu palsu juga. Kalau itu bang, yang artinya adalah kerasulannya diakui itu bang, kerasulannya diakui. Diakui Bukan siapa? sembarang, ya? Diakui oleh siapa? Terutama dulu kami orang Kristen lah yang artinya. Silakan aja kan Iya. kalian pengikutnya bangku. Sekarang siapa Paulus menurut Yesus? Ada nggak? Ada literasi nggak tentang itu? Kalau Siapa? siapa Yesus? Siapa Paulus menurut Yesus? Kalau yang pertama dia pemberontak menurut Yesus. Pertama. Ada. Peringatan pelanggaran oleh tamu. Seorang tamu di live Anda telah melanggar kebiasaan perilaku dan kebencian. Jika kamu berulang kali akan akan dibatalkan. Bahaya ini bang. Abang dikena pelanggaran abangku. Bahaya. Bahaya. Aku nggak bisa live lagi nanti. Sorry bang. Sorry. Katanya bulu ketek abang itu mengandung zat besi yang bisa mematikan makhluk-makhluk kisaran 30 meter dari abang. Ini pemberitahuan dari TikTok. Saudara pohon memiliki bulu ketek yang mengandung zat besi yang sangat membahayakan makhluk hidup di area kisaran 30 meter dari objek tubuhnya. Bahaya. Makanya saya turunkan. Maaf abangku, maaf. Aduh. Nanti di live berikutnya bisa. Kok ada juga bulu ketek beracun ya teman-teman ya. Kirain yang beracun itu cuma ular kobra. Ternyata bulu ketek juga beracun. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. TikTok. Kenapa ya kok jahat kali? Orang cuman satu-satunya tamu, satu-satunya oten di sini. Allahu Akbar. Enggak dong, enggak disebut Bang Zuma sebagai tamu, enggak. Disebut namanya langsung disebut tadi. No Hope.
melakukan pelanggaran. No hope, bukan akunya. Begitu teman-teman sekalian. Oke, habis ini kita akan live di Bang Suma 01 ya teman-teman. Sisa 11 menit, 10 menit di sini. Target Bang Arif tercapai untuk melivekan tiap hari Bang Suma official supaya beliau juga terdata di TikTok bahwa akun Bang Suma official ini adalah akun yang aktif untuk memberitakan kebenaran sesungguhnya. Ya, itu penting untuk dipahami saudara-saudara sekalian, khususnya saudaraku Kristen. Kami sebagai muslim ini terherman-herman melihat kalian. Kenapa kami terherman-herman? Andai saja nih analogi sederhananya, kan ya, Indonesia Islam mayoritas. Muncullah kemudian cerita-cerita Islam itu dari Arab Saudi. Islam itu di Mekah, Madinah. Islam itu di sana tadinya berjuang untuk menjadi sebuah agama yang besar. Islam itu tadinya adalah agama yang lahir dan berkembang pesat di Arab. Tapi faktanya, yang mayoritas di Arab hari ini adalah Hindu misalnya. Pasti kami umat Islam bertanya-tanya, loh, kalau agama Islam ini tumbuh dan bertumbuh dan berkembang di Arab Saudi, kenapa di sana justru Hindu? Pasti kami akan bertanya itu. Itu diperparah lagi dengan apa? Al-Quran yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia ini, itu bahasa Jepang. Sementara katanya kitab ini berasal dari Arab. Kok isinya bahasa Jepang, bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Arab? Diperparah lagi, sisa-sisa Islam yang masih ada di Arab memiliki kitab sendiri dan menggunakan bahasa asli Arab. Sementara di Indonesia mayoritas Islam, kitabnya ngaku ke Al-Quran juga katanya. Tapi isinya bahasa Jepang. Kenapa nggak sinkron? Diperparah lagi, orang Arab tidak mengakui bahwa ini adalah Al-Quran yang di Indonesia. Lalu bagaimana mungkin saya ingin bertahan di agama ini? Agama ini lahir di Arab. Yang tumbuh di Arab justru Hindu. Kitab yang kami punya ini bahasa Jepang. Sementara di Arab ada kitab yang seirama tapi bahasa Arab. Di sana masih menyembah kepada hakikat yang lain. Sementara kami menyembah kepada hakikat manusia. Bagaimana saya mau mempertahankan akidah saya ini? Ngaku dari Arab, tapi di Arab tidak berkembang. Di Arab kitabnya juga beda. Di Arab sembahannya juga beda. Gimana saya mau menganut agama ini? Satu-satunya yang membuat saya bertahan dengan agama saya itu apa? Kenikmatan duniawi yang dijanjikan di dalamnya dan janji-janji syurga. Di kitab yang ada di Arab diharamkan makan babi. Di kitabku boleh makan babi. Di kitab yang ada di Arab gak boleh ibadah selain hari Sabtu. Di kitab saya bebas, gak ada perintahnya khusus wajib. Di kitab yang sama yang di Arab dibunuh orang yang tidak bersunat. Di kitab saya justru tidak ada keselamatan bagi yang bersunat. Di kitab yang ada di Arab wajib ini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Terkutuklah orang yang tidak menepati Torah dengan perbuatan.
dengan Al-Quran dengan perbuatan. Di kitab saya bebas melakukan apa saja. Bahkan Al-Quran itu kalau dilakukan malah tidak ada keselamatan. Jadi bagaimana mungkin saya masih mau bertahan di agama saya ini ketika asal usul agama saya ternyata nggak sampai di sono, tuyul. Hanya gara-gara saya dijanji mati langsung surga. Dosa-dosaku udah ditebus oleh seekor lembu besar yang digantung di bawah pohon cemara. Bagaimana mungkin? Hah? Sementara orang yang ada di Arab masih mengais-ngais sujud ibadah, masih memelihara tradisi para nabi-nabi. Bagaimana mungkin saya percaya dengan agama saya yang ini, yang konon dari sana, tapi kok nggak sama, Tuhannya nggak sama, hari ibadahnya nggak sama, tradisi budaya ritualnya nggak sama. Bagaimana saya mau percaya? Katanya ini agama dari Arab, 2000 tahun yang lalu, berkembang pesat di sana. Tapi begitu saya ke sana, saya malah diludahin di Arab. Hah? Mau sampai mana saya harus bawa kegilaan ini, kawan-kawan? Hanya dipertahankan oleh karena setiap bulan kita harus menyetor per 50-an. Wah, ternyata dia bertahan agama ini bukan karena kebenarannya. Agama ini bertahan karena adanya unsur per 50-an yang menjadi ajang bisnis dunia. Tahuan. Gimana ceritanya nih? Kita susah-susah ini membayar per 50-an per bulan, ternyata mana kebenarannya dari sana mana? Orang di sana nggak ada yang percaya kok. Ternyata begitu saya pelajarin, rupa-rupanya per 50-an ini hanya disetor kepada pembendaharaan masjid, di mana yang menerima wajib hukumnya hanya kepada bangsa Arab suku Badui. Alamak. Sementara yang di masjid saya yang di sini bukan orang Arab Badui. Dia orang Jawa. Dia orang Cina. Malah orang Cina ini mendirikan masjidku hanya untuk berbisnis. 5 anaknya didirikan semua masjid, supaya masjid-masjid anak-anak saya banyak jemaatnya, dan jemaatnya bisa menerima per 50-an setiap bulan. Alamak. Ternyata agama saya yang tidak berkembang di Arab ini berkembang di sini karena fulus. Bukan karena kebenaran, coy, tapi karena fulus. Alamak. Sampai banyak yang bertengkar. Bertengkar hanya gara-gara mimbar masjid. Bertengkar hanya gara-gara per 50-an. Wah, satu masjid, 2 kubu, jemaat saling ribut. Waduh. Ternyata bertahan hanya gara-gara pusing, bukan gara-gara kebenaran. Ya Allah ya Karim. Wah, kacau ini kalau begini. Polri pun diturunkan ke lokasi untuk meredam kericuhan. Berita apa ini? Kok ada kirim? Bang Handi kok kirim ini, Bang? Ada apa? Bluetooth connected. Kelompok jemaat terlibat kericuhan karena salah satu kelompok tidak diperbolehkan beribadah di dalam gereja di Jalan Raya Jakarta Cibinong, Kabupaten Bogor. Jemaat bahkan berbuat anarkis, berusaha merusak tembok gereja, namun aksi ini dihentikan polisi yang diturunkan ke lokasi. Kericuhan berawal saat prosesi pelantikan pendeta Tiapul Boru Hutahian menggantikan Gideon Saragih. Namun jemaat pendeta Gideon Saragih menolak pelantikan pendeta baru karena dinilai menyalahi pimpinan pusat. Mau melaksanakan peraturan HKBP secara Ratusan aparat gabungan TNI Polri pun diturunkan ke lokasi untuk meredam kericuhan. Dua kelompok jemaat terlibat kericuhan karena salah satu kelompok tidak diperbolehkan beribadah di dalam gereja di Jalan Raya Jakarta Cibinong, Kabupaten Bogor. Jemaat bahkan berbuat anarkis, berusaha merusak tembok gereja, namun aksi ini dihentikan polisi yang diturunkan ke lokasi. Kericuhan berawal saat prosesi pelantikan pendeta Tiapul Boru Hutahian menggantikan Gideon Saragih.
Ini kok masjidnya kok aneh ya? Kok bisa masjid kok rebutan mimbar? Apa ini? Ada aja ini. Hah? Kok bisa? Aduh, parah juga ini. Jadi pagi tadi antara dua kubu jemaat rumah ibadah di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menangkap 2 orang karena diduga menjadi provokator dan membawa senjata tajam. Ini masjid di mana? Tipuan. Bentrokan terjadi saat sekelompok orang mencoba masuk melalui gerbang Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka mengaku sebagai pendukung salah satu pendeta. Pasukan polisi dan TNI berupaya menengahi untuk meredakan konfrontasi antara kedua kubu jemaat gereja. Masa membubarkan secara paksa kegiatan ibadah Jemaat Gereja Kristen Misi Sejahtera, GMS, di Jalan Ring Road Selatan, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahad, 24 Mei 2026. Dalam video yang viral di media sosial, sejumlah massa mendatangi lokasi gereja saat ibadah berlangsung. Waduh, kenapa bisa sama orang masjid sama umat Islam? Ramai di media sosial salah satu unggahan video yang menunjukkan Kerukunan beragama di negeri ini masih jadi masalah. Waduh, parah kali. Kenapa? Pemirsa, kericuan terjadi akibat 2 jemaat memperebutkan gereja di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kericuan ini, polisi mengamankan 2 orang yang diduga menjadi provokator. Ratusan aparat gabungan TNI Polri pun diturunkan ke lokasi untuk meredam kericuhan. Waduh, kenapa? Kenapa bisa begini? Jemaat Gereja Makam Kudus dari Palestina dihalangi polisi Israel untuk rayakan Paskah di Yerusalem. Lain pula ini Orang mau bahas masjid kok lari ke Palestina. Aduh. Kenapa ini? Jemaat gereja kok kenapa masuk di sini ya? Kita kan mau bahas masjid. Apa adanya ya? Parah. Sejumlah jemaat gereja HKBP No Mensen Pulau Brayan, Medan memukuli seorang jemaat dari kubu berseberangan dengan mereka. Tak hanya dipukuli, korban juga ditendang dari berbagai arah. Aksi pemukulan itu baru berhenti setelah polisi datang melerai. Perseteruan antara kedua kubu jemaat berlanjut. Mereka saling lempar dengan batu dan kayu. Aksi saling lempar ini terjadi setelah kubu dalam gereja mulai aksi pelemparan dan mendapat balasan dari kubu di luar komplek gereja. Meski polisi sudah turun tangan melerai, kedua kubu ini provokator dalam ibadah, tidak. Mereka tidak provokator. Jadi jangan ada di setting lagi untuk penangkapan buat jemaat. Ini kok antar jemaat masjid ribut? Apa sih orang ini? Kurang kerjaan apa? Aduh. Mana ini teman-teman? Kok jemaat masjid ribut? Bahaya ini. Nah ini akibatnya. Nggak pernah sadar-sadar ini.
kelompok jemaat terjadi di Jalan Budi, Cawang. Bentrokan antar dua kelompok jemaat terjadi di Jalan Budi, Cawang, Jakarta Timur pada Senin tanggal 24 Juni tahun 2024 malam. Bentrokan antara Jemaat Gereja Anugerah Bahtera Kristus atau GABK dan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPI terjadi di Jalan Budi, Cawang. Menyikapi video keributan akibat kesalahpahaman antara sejumlah warga Banjar Agung dengan pengurus gereja, diduga terkait izin pembangunan rumah ibadah, bukan dipicu karena larangan bagi jemaat gereja menunaikan peribadatan saat perayaan Natal. Haji Ismail Zulkarnain, Ketum Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Lampung, sangat menyayangkan atas video yang beredar karena dinarasikan tidak sesuai dengan situasi sebenarnya. Haji Ismail Zulkarnain menyayangkan, berharap kedua belah pihak, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah membuka ruang dialog agar tidak terjadi kesalahpahaman. Izin dari masyarakat itu wajib 40 rumah. Jadi kalau mau ke rumah ibadah harus ada izin 40 kakak. Nah, kesalahpahaman ini dipicu karena mereka bikin gereja, masang pelang, belum ada izin dari warga. Kalau ibadahnya, informasi yang sudah dapat nggak diganggu, mereka hanya menanyakan izin tempat ibadahnya. Timbul pertanyaan, seolah-olah kesannya umat Islam mempersulit. Tidak, itu kan undang-undang, kecuali 2 SKB itu dicabut oleh Presiden. Oleh Menteri Agama dan Menteri apa? Iya. Ada 2 menteri, Mendagri kalau nggak salah ya. Jadi kalau itu kan perlu dicabut 2 SKB itu. Dan kejadian ini sama kayak di NTT, di Bali, di Papua, di Manado. Umat Islam juga mau bikin masjid juga kalau nggak ada ini nggak bisa. Ya kan? Jadi jangan dibikin sebuah anggapan seolah umat Islam itu apa? Menolak tempat ibadah. Karena kebetulan izinnya memang belum ada. Nah, saya Ya, seorang terluka di kepala usai 2 kubu jemaat di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terlibat bentrok. Ya, diduga kebentrokan terjadi lantaran salah satu kubu jemaat tidak diperkenankan masuk gereja untuk melaksanakan ibadah bersama. Lama-lama Islam lagi yang disalahkan ini. Salah satu kubu jemaat di Cibinong, Kabupaten Bogor menggoyangkan pagar gereja di Jalan Raya Jakarta Bogor, Cimakang. Kedua kelompok juga terlibat bentrok dan saling serang dengan batu, kayu, serta bambu. Akibatnya seorang jemaat terluka di bagian kepala terkena lemparan. Bentrokan bermula saat salah satu kubu jemaat tidak diperkenankan masuk untuk bergabung beribadah bersama. Salah satu jemaat mencoba masuk ke dalam gereja dengan cara menjebol tembok, dan bentrokan pun tak terhindarkan. Tak sampai di situ, salah satu kubu jemaat melakukan aksi blokir Jalan Raya Jakarta Bogor. Polisi pun bertindak tegas dan membubarkan paksa mereka lantaran dinilai mengganggu arus kendaraan hingga menyebabkan kemacetan. Seorang pria diduga sebagai provokator diamankan polisi. Tadi ada keributan antara jemaat gereja HKBP kecil Islam lagi nanti jasa sasaran. Jadi begitu teman-teman, saya kalau sebagai seorang muslim ternyata di Arab sana tidak berkembang agama saya. Katanya dasarnya dari sana, tapi tidak berkembang di sana. Malah ketika saya ke sana malah saya diludahin. Saya sudah mulai tanda tanya besar ini. Benar nggak ajaran ini? Benar nggak ini? Ada apa gitu? Katanya dari sana, tapi kok di sana mati sebelum berkembang. Jadi agama saya ini berkembang karena adanya per-50-an. Bukan karena adanya kebenaran di dalamnya. Karena adanya per-50-an yang kemudian saya harus ya terima dari jamaah-jamaah saya. Begitu. Maka saya akan ragu. Saya mengaku agama saya, agama Islam berasal dari Arab. Tapi di Arab nggak berkembang. Apa yang membuat agama saya ini bertahan, bertumbuh di tempat-tempat di luar asalnya? Oh, ternyata karena ada per-50-an setiap bulan. Ternyata gara-gara itu. Pantesan aja. Berkali bah. Gimana lagi nih? Tapi ya teman-teman saya yang sudah memahami bahwa agama kami itu ternyata
berkembang karena bisnis doang, ya pasti mau tidak mau mereka akan mencari agama yang rasional yang ada di sekelilingnya di luar agama kami, kan begitu. Apatah lagi kalau sudah ada orang yang membawa dirinya, mengatasnamakan dirinya sebagai yayasan diskusi lintas agama, kemudian setiap kali berdebat seorang imam saja kalah dari jemaat yang bukan berasal dari agama, itu bagaimana saya mau bertahan? Kayak tadi malam ada seorang imam besar, imam masjid besar, namanya sudah tenar, seorang imam. Dia lalu dengan apologet dari luar agama saya, babak belur. Saya jadi malu. Seorang imam besar dikalah sama, aduh malu saya. Disuruh baca ayat suci Al-Quran, ayat 11, ayat 12, nggak mau dia baca. Nggak mau dia baca. Cek percek, kenapa nggak mau baca ayat 11, 12? Takut jamaah masjid berkurang. Nanti per 50-an habis. Oh, begitu rupanya. Iya bang. Sengaja. Jadi ya saya pasti mikir, itulah yang terjadi hari ini. Kenapa mereka masih bertahan? Ya karena janji-janji dan harus memiliki kepandaian untuk memoles janji-janji itu, janji-janji surga, dosa-dosanya sudah diperam, dosa-dosanya udah dibungkus, dosa-dosanya udah digratiskan. Dia bukan lagi anak hamba Tuhan, tapi dia adalah anak kodok. Jadi dia mewarisi kemudian mewarisi semua itu, telur-telur nyamuk yang ada di sungai-sungai yang tidak terawat, ya, gitu. Dia harus pandai, kalau perlu datangkan musik yang yang memukau biar supaya otaknya itu pada mati semua gitu. Mereka bermimpi menghayal masuk surga, tapi dia nggak tahu kalau ternyata di Arab Saudi agama itu sudah nggak laku. Jeleknya ketawamu semending gitu. Jadi kenapa bertahan? Oh ternyata karena adanya fulus di situ. Kebenaran, pantasan aja di Arab kosong lagi orang di sana, nggak ada lagi ya, agama lain yang besar di sana. Sekira begitu teman-teman sekalian. Masalah generasi. Bertahan untuk kalah, bukan bertahan untuk menang. Oke. Rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, karena di sini udah mau azan, kita tutup dulu. Insya Allah habis asar kita live lagi di Bang Suma 01, karena di situ banyak teman-teman kita non Muslim yang memantau. Kalau di sini belum, makanya saya minta Komal untuk di follow dan dibesarkan teman-teman, supaya kita memiliki 2 armada yang siap tempur untuk mengajak kemudian teman-teman kita berdialog lintas agama, supaya mereka sadar bahwa ternyata sebelum kita menjual produk, kita harus menguasai produk kita dulu. Jangan sampai, ini Pak murah Pak, ini sangat murah ini Pak, oh baik sekali barang saya ini Pak, coba dicolok dulu, ternyata listrik nggak bisa masuk. Promosinya luar biasa, begitu dites ternyata nggak bisa nyala. Jadi sebelum jual produk itu kita harus kuasai produk kita dulu. Jangan cuma mengatakan dari luar, ini bagus, ini pokoknya begitu kita beli dosa-dosa kita di rumah yang terhapus, bahkan cicak pun dosanya hilang semuanya Pak. Caranya gimana? Tinggal dicolok Pak di tiang listrik. Begitu dicolok di tiang listrik, bukannya menghapus dosa malah kebakar.
Sekira begitu dulu teman-temanku sekalian dimanapun kita berada, aku berada dan dirimu berada, kita berhenti dulu sejenak untuk beribadah asar. Nanti setelah ini kita akan kumpul lagi, berjumpa lagi untuk kemudian kita adu argumentasi dan juga adu kepanjangan bibir. Siapa yang panjang bibirnya itulah yang menang. Yang penting bibirnya itu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain kan. Ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada keributan antar jemaat saya, mohon dimaklumi saja. Karena itu mereka ribut karena berkaitan dengan saja dan mungkin karena banyak faktor. Di antaranya faktor ingin beli iPhone dan seterusnya, tapi karena belum ada duitnya dan dikurangi jatahnya, maka kemudian terjadilah keributan antar wilayah. Oke, sekira begitu teman-teman sekalian, silakan persiapkan diri untuk azar. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau tidak dimaafkan juga tidak apa-apa. Mudah-mudahan kembali kepada Anda semua menjadi jerawat batu. Oleh karena itu yang takut jerawatan mohon maaf agar saya dimaafkan. Demikian kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita, takbir, Allahu Akbar. Anak-anak terbangun, kaget. Ada teman-teman non-muslim ketika kabar kebenaran yang saya sampaikan itu sempat menyenggol hati saudara, saya minta maaf, kebenaran harus diungkap. Karena perintah dalam agama kami sampaikan kebenaran itu meskipun monyet, kera, dan semuanya dan lain-lain. Bahkan manusia tidak menyukainya. Tapi sampaikan, itu adalah sebuah kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.